Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang sampai saat ini Allah masih memberikan kita taufik, yaitu kemampuan untuk melakukan ketaatan, sehingga malam hari ini kita masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah dan duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberkahan-keberkahan tercurahkan dalam hidup kita, dan kita meminta keberkahan-keberkahan itu pun kita bawa pulang dan dapat tercurahkan kepada keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita mengkaji kajian tentang tauhid, masih dalam rukun iman yang keempat, yaitu beriman pada para rasul. Nabi Adam alaihissalam sudah pernah kita ulas, dan malam hari ini insyaallah sedikit tentang Nabi Idris alaihissalam, di mana kita semua menghafal nama-nama Nabi ini: Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi Idris ada pada urutan yang kedua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, itu banyak yang berbicara tentang nabi-nabi, bahkan Nabi Idris alaihissalam, apalagi cerita-cerita Israiliyat. Tapi Al-Quran ini dia bukan buku sejarah yang menceritakan kehidupan para nabi detil dari lahirnya sampai wafat. Tapi Al-Quran ini datang untuk membenarkan apa yang diturunkan Allah dari kitab-kitab yang dahulu. Maka cerita Nabi Adam mungkin tidak sedetil yang ada di Injil misalnya, karena yang diceritakan dalam Al-Quran adalah cerita yang benarnya, yang banyak disalahpahami. Maka diantaranya adalah kisah Nabi Idris ini. Dia tidak banyak diceritakan Nabi Idris ini, Bapak dan Ibu. Makanya ada seorang ulama namanya Syekh Atiyah Sokor. Beliau mengatakan
untuk khusus tentang Nabi Idris alaihi salam, cukuplah kita beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis saja. Kalau Bapak lihat atau pernah membaca dulu buku 25 Nabi itu kan detail sekali itu. Detail sekali. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, cerita tentang Nabi Idris alaihi salam ini cuma 2 kali disebutkan dalam Al-Quran. Insyaallah. Sehat Pak Swin? Aman? Masya Allah. Patah kursinya bisa diganti. Orang yang patah ini bahaya. Makanya Bapak dan Ibu, kalau cerita Nabi yang paling banyak ini yang kita dengar ini cerita Nabi Adam itu pasti banyak. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau soal cerita kehidupan, tidak ada manusia yang kisah hidupnya itu sedetail Nabi Muhammad di dunia ini. Tidak ada cerita tentang tokoh di dunia ini yang kehidupannya itu direkamkan oleh sejarah, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lahir bahkan sebelum lahir. Maka ada orang non muslim menulis buku 100 manusia paling berpengaruh di dunia. Dia menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor 1 itu. Nabi Adam meskipun banyak itu tidak selengkap Nabi Muhammad. Maka terkait dengan Nabi Idris alaihi salam, dia cuma 2 kali diceritakan di dalam Al-Quran, disebutkan namanya. Makanya kita beriman bahwasanya Nabi Idris itu adalah Rasulullah. Cukup. Dan kita mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Adapun yang terkait dengan hal yang itu nanti, itu menjadi ranah perbedaan pendapat yang besar. Maka kalau kita lihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah nama Nabi Idris disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Cuma 2 kali. Nabi Idris alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Quran surah Maryam ayat 56 sampai 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyan, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nah, di dalam ayat ini Bapak dan Ibu, Allah Ta'ala menyebut kepada kita bahwasanya Idris itu adalah nabi. Nabi Idris ini adalah nabi. Dalam Al-Quran ini ada manusia-manusia yang sudah sepakat bahwasanya dia nabi. Ini Nabi Idris. Allah yang langsung mengatakan dia nabi. Sifatnya, kemarin ketika kita membahas tentang sifat yang wajib bagi nabi, yang pertama adalah siddiqun, jujur. Dan Allah menyebut Nabi Idris dengan siddiqan, menguatkan kenabiannya. Dan ada tokoh-tokoh orang-orang yang di dalam Al-Quran yang itu diikhtilafkan kenabiannya. Ada Luqmanul Hakim, itu diikhtilaf atau ada perbedaan pendapat. Ada mengatakan dia hakim saja, orang yang bijaksana. Ada mengatakan dia nabi. Dzulqarnain, ada mengatakan dia nabi, ada mengatakan dia pemimpin saja.
Tapi Nabi Idris alaihi salam yang 25 kita hafalkan itu, sepakatlah ulama tentang kenabian mereka. Di ayat ini pula dikuatkan lagi kenabiannya bahwasanya Nabi Idris itu memiliki sifat yang disebut dengan siddiq. Sifat yang pertama wajib bagi para rasul. Mereka tidak pernah berdusta. Kemudian selain itu, setelah Allah mengatakan bahwasanya Idris itu adalah seorang nabi, maka kita sebut dengan Nabi Idris. Apa berita dari Allah lagi? Kemudian Allah menceritakan wa rafa'nahu makanan 'aliyan. Kami angkat Nabi Idris itu di tempat yang tinggi. Nah, ini nanti sumber perbedaan pendapat itu. Kemana diangkat Nabi Idris ini? Nah, disitulah nanti ada namanya pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan nanti di langit keempat berdasarkan ada hadis, berdasarkan tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Quran membahasakannya dengan wa rafa'nahu makanan 'aliyan. Kami angkat Nabi Idris itu di makanan, tempat yang tinggi. Apakah tempat yang tinggi ini benar-benar tempat atau dia cuma martabat? Makanya kalau kita lihat terjemahannya di sini, diartikan penerjemahannya ini dengan martabat. Nanti kita munculkan nanti perbedaan pendapat itu. Kemudian yang kedua, dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli kullun minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, Zulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita melihat kepada ayat yang kedua ini, kita melihat nama Nabi Ismail duluan disebut, baru nama Nabi Idris. Kalau susunannya dan Ismail dan Idris wa Zulkifli, kalau susunannya ini adalah susunan tertib urutan kenabian, berarti yang kita pahami ini selama ini salah. Tapi ahli tafsir mengatakan ini bukan susunan kenabian, hanya penyebutan saja. Saya ketika mengatakan bapak ini, bapak ini, bapak ini, itu bukan penyebutan kedudukan, hanya al-jam'u, mengumpulkan nama saja. Sama itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah ketika membahas tentang ayat tentang wudu kan, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, tangan kalian, wamsahu birusikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum, kaki kalian. Kalau menurut ulama mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, ini tartib, harus disesuaikan tartibnya. Kalimat basuhlah ini dan ini dan ini menunjukkan tartib. Tapi kalau menurut mazhab Maliki itu tidak tartib, hanya sekedar al-jam'u saja. Hanya mengumpulkan nama-nama yang harus dibasuh sama diusap saja. Makanya huruf waw saja bermasalah, bisa jadi masalah itu dalam bahasa Arab. Apakah penyebutan urutan atau penyebutan ini? Tapi ahli tafsir mengatakan bahwasanya Nabi Idris alaihi salam ini dia bahkan sebelum Nabi Nuh. Ada seorang ulama mengatakan, sebagaimana riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ia membaca firman Allah wala tabarrujal jahiliyatil ula, qala kanat fi ma baina Nuh wa Idris alfasanah, antara Nabi Nuh dan Nabi Idris itu sampai 1000 tahun. Kalau kita susun itu kan Nabi Adam, Idris, Nuh. Antara Nabi Idris sama Nabi Nuh itu 1000 tahun. Itulah umur dulu panjang-panjang. Antara Nabi Idris sama Nabi Nuh itu 1000 tahun.
Bahkan disebutkan pula bahwasanya kalau secara urutan Idris ini adalah masuk dalam kategori jaddah, jad, atau urutan kakek dari Nabi Nuh. Tapi tidak terlalu kuat Bapak dan Ibu berita-berita yang selain yang ada di Quran dan di hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Idris ini masih sempat bertemu dengan Nabi Adam selama 300 tahun. Nah, jadi kalau kita melihat dari nasab yang dihafalkan oleh ahli sejarah, inilah nasabnya. Jadi Nabi Adam alaihissalam punya anak namanya Syis, Syis punya anak namanya Yasin, Yasin punya anak namanya Qanin, Qanin punya anak namanya Mihlail, Mihlail punya anak namanya Yarid, Yarid punya anak namanya Khanuk, dan menurut sebahagian ahli sejarah Khanuk itu adalah Nabi Idris. Menyebut Nabi Idris Khanuk saja sudah jadi khilaf. Makanya Syekh Atiyah Sokor mengatakan, ya sudahlah, yang ada di Quran dan hadis cukuplah itu kita ketahui. Kalau selain itu dah, karena kebenarannya itu masih diperselisihkan. Maka bahasa Quran bahwasanya Nabi Idris alaihissalam dia nabi dan Allah mengangkatnya di tempat yang tinggi, itu bahasa Quran. Jadi antara Nabi Idris dengan Nabi Adam alaihissalam, kalau kita lihat ini apa yang disimpan oleh para sejarawan kita, ahli-ahli nasab itu, bahwasanya mereka antara Nabi Idris dengan Nabi Adam alaihissalam itu ada 5 generasi itu. Dan Nabi Idris alaihissalam masih bertemu, masih hidup bersama Nabi Adam selama 300 tahun. Tapi kalau Bapak dan Ibu minta mana ini dalilnya di Quran hadis, tak ada. Maka ada Quran hadis dan ada pendapat-pendapat para ulama nanti. Kalau bahas Al-Quran itu yang bagaimana kita bahas tadi. Di ayat yang pertama disebutkan Nabi Idris adalah nabi, maka kita beriman. Wajib kita beriman kalau Nabi Idris itu adalah nabi. Itu yang dibahasakan. Tapi kalau Zulkarnain, Luqmanul Hakim, kita tak wajib beriman mereka nabi. Mereka diperselisihkan. Tapi kalau Nabi Idris wajib kita beriman kalau dia adalah nabi. Berdosa atau enggak sah nanti iman kita kalau kita tak beriman dia nabi. Yang kedua, yang menguatkannya lagi dia sebagai nabi, dia diurutkan dengan yang sudah disepakati kenabiannya, Nabi Ismail, Zulkifli. Maka ini menguatkan tentang kenabiannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Nabi Idris alaihissalam, ini yang menjadi pembicaraan adalah tentang makna dari firman Allah, wa rafa'nahu makanan aliyan. Wa rafa'nahu makanan aliyan. Kalau tadi kita lihat di terjemahannya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Berarti Bapak dan Ibu, yang menerjemahkan Al-Quran ini saya ambil dari tafsir Q internet. Yang menerjemahkan Quran yang ini dengan penerjemahan begini, berarti dia berpendapat bahwasanya makna dari tempat yang tinggi itu adalah martabat yang tinggi, bukan tempat. Nah, maka Profesor Dr. Bakar Zaki Ibrahim Aud, salah seorang ulama di Al-Azhar dalam bidang dakwah, beliau mengatakan bahwa terkait dengan pandangan ulama mengenai ini ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan Nabi Idris diangkat dengan jasadnya ke langit yang tinggi. Jadi makanan alian di langit yang tinggi diangkat dengan jasadnya. Ini pendapat yang pertama. Mereka berbeda pendapat tentang maksud tempat yang ditinggal Nabi Idris. Nah, dari pendapat yang pertama mengatakan Nabi Idris memang diangkat Allah. Karena biasanya Bapak dan Ibu, kalau dalam bahasa Arab, tempat itu namanya makan.
Sedangkan martabat bahasa Arabnya adalah makanah. Nah, ini dalam bahasa Arab. Makanun artinya tempat, makanah artinya martabat, kedudukan. Itu beda dalam bahasa Arab. Makanya di antara ahli tafsir mengatakan, karena Allah sudah mengatakan kami mengangkat Nabi Idris itu di tempat yang tinggi, maka mereka memahami bahwasanya memang benarlah Nabi Idris ini diangkat di langit, yang diangkat ke atas. Tempat yang di atas itu apa? Langit. Langit. Cuma mereka berbeda pendapat. Tempat yang tinggi yang dimaksudkan Allah ini di mana? Maka yang pertama, mereka mengatakan tempat yang tinggi itu adalah langit keempat. Langit keempat. Jadi dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Idris minta sama Allah untuk dinaikkan ke langit. Malaikat maut sudah ditanggalkan untuk mencabut nyawa Nabi Idris, tapi Nabi Idris masih di bumi. Tempat pencabutan nyawa Nabi Idris di langit. Dalam satu riwayat Bapak dan Ibu. Malaikat maut pun heran. Tapi ketika malaikat maut nunggu saja di langit keempat, rupanya naik Nabi Idris, pas langit keempat jumpa malaikat maut, di situ meninggal dunia. Dan pendapat yang mengatakan Nabi Idris ini di langit yang keempat, ini adalah pendapat yang dinisbahkan kepada Anas bin Malik, Ka'ab al-Ahbar, Abu Sa'id al-Khudri, Mujahid dan Abu Aliyah. Jadi banyak sekali pendapat Bapak dan Ibu. Jadi ada yang mengatakan tempatnya adalah langit yang keempat. Dan pendapat ini dinisbahkan kepada sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa, yaitu Anas bin Malik. Kemudian yang kedua, ini yang kita selama ini sering dengar, bahwasanya Nabi Idris alaihissalam ini berada di dalam surga. Cuma ini nanti pun banyak yang mengkritik. Surga itu kan tempat pembalasan yang baik. Nabi Idris belum waktunya, kenapa udah berada dalam surga? Orang kalau udah dalam surga nggak akan mungkin keluar lagi dari surga. Padahal nanti kita sudah kaji dulu bahwasanya Nabi Idris, bahwasanya yang pertama kali nanti masuk surga adalah Nabi Muhammad. Dikritiklah pendapat ini. Tapi ada saja bantahan. Mereka mengatakan sebelum Nabi Idris ada yang sudah tinggal di surga kemudian turun dari surga. Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga sebagaimana kita kaji kemarin. Ada perbedaan pendapat surga yang nanti di akhirat atau tidak. Pendapat yang paling kuat surga yang di akhirat. Nabi Adam saja itu diciptakan di surga, kemudian tinggal di surga, kemudian keluar dari surga. Makanya adanya orang masuk surga sebelum nanti di akhirat hal yang masuk akal. Maka Bapak dan Ibu, di antara banyak yang dikritik oleh orang orientalis adalah salah satu kisah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu. Bagaimana mungkinlah Nabi Muhammad itu badannya itu selamat dengan kecepatan yang luar biasa hingga hancur. Tapi kalau untuk menjawab itu dari kalangan umat Islam banyak saja. Kenapa kalian tidak mengkritik Nabi Adam turun dari langit? Kan hancur juga lah badan dia itu. Nabi Muhammad ini dari Mekah ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mana mungkin badannya bisa utuh begitu dengan kekencangan begitu sampai ke langit lagi. Nabi Adam turun dari langit lagi. Ya baik-baik saja. Jadi ada saja pendapat-pendapat ini Bapak dan Ibu. Cuma yang udah pasti Allah Ta'ala mengangkat Nabi Idris di tempat yang tinggi. Makanya ada pendapat yang kedua ini disebutkan oleh Al-Hasan. Saya di sini cuma membuka sedikit pikiran kita saja Bapak dan Ibu. Kan ada selama ini misalnya kayak kajian kita dahulu ulul azmi itu cuma 5. Tapi ternyata ketika kita kaji kemarin ada juga pendapat di samping itu semua rasul itu adalah ulul azmi. Jadi kalau dulu kan kenapa kita diajarkan satu saja begitu? Karena kita masih kecil.
Maka selama ini kita yang selalu disampaikan Nabi Idris di surga. Ternyata ada pendapat yang lain lagi. Anas bin Malik Nabi Idris ada di langit yang keempat. Pendapat yang ketiga diuraikan oleh Abu Sulaiman Ad-Damashqi, Nabi Idris ada di langit yang ketujuh. Yang keempat menurut Al-Imam Ar-Razi, ini ahli tafsir, Al-Imam Ar-Razi, beliau mengatakan tempat yang tinggi tidak terbatas. Karena Allah tidak menyebutkan tempatnya, Allah cuma mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyan, kami angkat Nabi Idris itu di tempat yang tinggi. Maka tempat tinggi itu tidak terbatas, kata Al-Imam Ar-Razi, ahli tafsir. Jadi ada yang mengatakan makna Allah Ta'ala mengangkat di tempat yang tinggi, ada mengatakan di langit keempat, ada di langit ketujuh, ada yang tidak terbatas tempatnya, ada mengatakan di surga. Inilah ragam pendapat ini. Cuma karena kita dulu membaca buku-buku sirah Nabi, diambilkanlah satu pendapat. Mana pendapat yang paling kuat menurut penulis itu. Jadi ternyata masalahnya itu bukan di ayat Al-Qur'annya. Ayat Al-Qur'an sudah jelas kami angkat di tempat yang tinggi. Hanya saja tempat yang tinggi itu apa, disitulah perbedaan pendapat. Pendapat yang kedua, makna diangkatnya Nabi Idris adalah diangkat derajatnya. Inilah sesuai dengan terjemahan tadi. Jadi ketika Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyan, kami angkat Nabi Idris itu di tempat yang tinggi, itu bukan diangkat tempat. Itu namanya itu diangkat derajat. Itu diangkat derajat, bukan diangkat tempat. Memang ada bahasa-bahasa Bapak dan Ibu, misalnya begini. Dulu pernah kita kaji nih ketika kita membahas Asmaul Husna kemarin. Ketika nanti Allah Ta'ala bertanya, ketika Allah bertanya nanti di akhirat, mana raja-raja yang suka memaksa, yang suka menzolimi dulu di dunia? Allah bertanya. Pertanyaan Allah itu kan Allah tak tahu, atau pertanyaan itu pertanyaan menakutkan? Bahasa Allah, mana raja-raja? Kalau kita pahami literlek saja, Allah nggak tahu di mana orang itu. Berarti pertanyaan itu bukan pertanyaan tidak tahu dan pengen tahu. Kadang ada kita begini, mana tadi yang tukang yang mencuri itu? Tahu kita di situ, tetapi untuk mengancamnya, menakutinya, mana dia? Sama juga dengan ayat Al-Quran yang ketika nanti dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia. Maka kemudian orang ini wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami bangkitkan nanti dia di akhirat dalam keadaan buta. Maka dia nanti berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Maka kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah dulu di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, kau lupakan. Sekarang terbalik, kau yang dilupakan. Artinya Allah melupakannya. Benarkah Allah lupa dengan dia? Tetapi ada bahasa-bahasa itu yang memang harus kita sesuaikan maknanya dengan kondisinya. Maka ketika disebutkan wa makanan alian, maka sebahagian ahli tafsir itu mengatakan bahwasanya maksudnya itu Nabi Idris diangkat derajatnya dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Bagaimana bentuk pengangkatan derajat itu? Kita lihat pendapat ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dan Imam Ar-Razi. Jadi ada ahli tafsir namanya Al-Imam At-Tabari, ada namanya Al-Imam Ar-Razi. Mereka berpendapat makna dari tempat yang tinggi ini adalah kedudukan yang tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya 30 sahifah. Jadi kalau kitab dia kan banyak itu. Sahifah itu lembaran-lembaran. Allah Ta'ala turunkan 30 sahifah, lembaran-lembaran kepada Nabi Idris. Itulah salah satu bentuk pengangkatan Allah akan derajat Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pulpen. Jadi kalau orang membahas sejarah pulpen, yang pertama kali menulis pakai pulpen adalah Nabi Idris. Tapi bagaimana pulpen ini Allahu alam, bukan kayak zaman sekarang.
Dulu Bapak dan Ibu kita masih sempat nulis pakai bulu ayam tuh Bapak dan Ibu. Bulu ayam itu nanti ada tinta di bawah itu pasti pakai itu. Sekarang hanya pulpen luar biasa ada bisa tutup buka tutup. Tapi intinya pulpen yang pertama kali dituliskan di atas muka bumi Allah ini Nabi Idris lah yang pertama kali menggunakan pulpen. Nabi Idris juga orang yang pertama kali mengenal namanya ilmu astronomi, ilmu bintang-bintang. Bukan ilmu nujum kayak dukun, bukan. Ilmu astronomi, mengerti ilmu tentang bintang. Kita belum secanggih sekarang. Orang yang pertama kali menjahit pakaian dan memakainya Nabi Idris. Sebelum Nabi Idris orang menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit. Tapi Nabi Idris alaihi salam dia orang yang pertama kali membuat pakaian, itu Nabi Idris. Siapa bapak-bapak yang jual pakaian, nah, ingat ini Nabi Idris. Kalau dulu kulit itu saja, kulit dibentuk, tahulah kalau kita lihat-lihatlah. Kalau zaman sekarang pun yang di hutan-hutan pun banyak itu. Cuma yang pertama kali, bahkan Bapak dan Ibu, kehidupan itu belum semodern sekarang. Tapi Nabi Idris sudah orang pertama menggunakan pulpen, kemudian orang pertama menjahit pakaian itu Nabi Idris alaihissalam. Dengan zaman yang enggak modern seperti kita sekarang. Nah, maka persoalan yang muncul lagi terkait dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam masih hidup enggak sampai sekarang? Pertama, Nabi Idris alaihissalam masih hidup sampai saat ini. Masih ada saja Bapak dan Ibu yang mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam masih hidup sampai saat ini. Nabi Idris hidup sebagaimana hidupnya manusia di kehidupan ini. Karena ada yang mengatakan bahwa Nabi Idris masuk ke dalam surga dan tinggal di dalam surga, dan beliau hidup seperti kita hidup di dunia ini. Sama kemarin kita membahas tentang Nabi Khidir. Masih hidup enggak Nabi Khidir ini? Ada yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup karena dia meminum air mata kehidupan itu. Dan banyak ahli-ahli sufi yang bertemu dengan Nabi Khidir menguatkan. Tapi ada juga yang menolak Nabi Khidir masih hidup karena dengan ada dalil. Kata Nabi Muhammad, setelah 100 tahun orang yang hidup saat ini enggak akan ada hidup lagi. Nabi Khidir hidup saat itu. Berarti setelah 100 tahun Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Ada dua pendapat. Saya tak mengatakan ini yang paling betul. Saya coba menyampaikan sama Bapak dan Ibu bahwasanya dalam kajian keilmuan kita ada beberapa pendapat terkait dengan ini. Dan Nabi Idris alaihi salam, sebagian ulama kita mengatakan dia masih hidup. Yang mengatakan di surga, yang dimatakan di langit keempat. Apa buktinya Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris? Pendapat yang kedua, Nabi Idris sudah meninggal dunia. Dan ini sebagaimana yang lainnya, kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, meskipun pendapat yang mengatakan Nabi Idris meninggal dunia, Bapak sudah masih hidup dan dia dalam surga, dan surganya itu adalah surga nanti di akhirat, itu tidak nanti bentrokan dengan pembahasan akhirat kita yang lalu itu. Karena nanti ketika dunia kiamat, Nabi Idris kan, andai Nabi Idris masih hidup, maka ketika terjadi hari kiamat, apalagi nanti bahkan sebelum hari kiamat sudah meninggal dunia. Karena nanti di dunia ini yang menyaksikan terjadinya hari kiamat hanya orang-orang kafir. Di antara nikmat yang diberikan Allah kepada kita orang beriman, kita tak akan menyaksikan terjadinya bagaimana hari kiamat ini. Tapi kalau tanda-tandanya ya, karena nanti sebelum terjadi hari kiamat, yang gunung-gunung berterbangan, langit terbelah, manusia akan dikirimkan angin. Siapa yang punya iman dalam hatinya walaupun sedikit saja, terkena angin itu dia akan mati. Maka yang menyaksikan alam ini hancur ini cuma orang-orang kafir nanti. Maka di situ nanti, kalaupun benar pendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup, Nabi Khidir akan meninggal sebelum hari kiamat dan akan dibangkitkan sebagaimana dengan Nabi yang lain ketika nanti sudah ditiupkan sangkakala yang kedua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah banyak pendapat. Makanya sebagian ulama kita seperti Syekh Atiyah Sokor mengambil, ya sudahlah kita beriman sebagaimana Allah yang katakan dalam Al-Quran. Artinya itu yang wajib kita imani. Nabi Idris adalah Nabi, diangkat Allah dengan tempat yang tinggi. Tapi terkait tentang di mana dia, itu tidak wajib kita mengimaninya dan tidak akan merusak iman. Nabi Idris masih hidup atau tidak, tak akan merusak iman kita. Tetapi kalau kita katakan Nabi Idris
bukan seorang nabi, itu yang akan merusak keimanan kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah sedikit ulasan, sedikit mengulang kaji kita tentang Nabi Idris alaihissalam, dan insyaallah minggu yang akan datang kita akan lanjutkan sedikit tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang terkait dengan Nabi Nuh yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan Syekh Bakar Zaki Ibrahim Aud mengatakan dalam kitab ini Da'watul Rusul, dalam kitab ini beliau mengatakan tidak ada cerita dakwah Nabi Idris alaihissalam dalam Al-Quran. Artinya cerita dakwah kayak Nabi ini dikirim ke bangsa ini, Nabi ini dikirim bangsa ini, tidak ada. Maka beliau mengatakan kita secara umum mengatakan bahwa Nabi Idris adalah seorang Nabi dan Rasul, pasti ada kaumnya, dan dia berdakwah, tetap dakwah mereka adalah satu, kalimat la ilaha illallah. Ini sedikit yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu terkait dengan Nabi Idris alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Seperti biasa, ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, kami persilahkan terkait dengan materi kita atau mungkin di luar dari ini.